Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, Ustadz akan sedikit memberikan tutorial video pembelajaran kimia tentang kekuatan asam basa. Karena meskipun libur, antum semua tetap harus belajar. Nah, semoga dengan video ini antum semua bisa mereview kembali, membuka kembali bukunya. Oke, thank you. Kita lanjutkan videonya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang kekuatan asam basa. Di kelas 10 yang lalu, antum sudah mempelajari tentang materi larutan elektrolit. Nah, jadi asam basa sendiri kan itu termasuk larutan kan. Jadi larutan asam basa itu termasuk kategori larutan elektrolit. Nah, kalau elektrolit itu pasti ada elektrolit kuat, elektrolit lemah maupun elektrolit. Sama dengan larutan asam basa, dia punya namanya asam basa kuat dan asam basa lemah. Dimana ya, kalau misalkan dikatakan dia asam kuat, berarti dia dapat membentuk ion H+ secara sempurna. Nah, kalau misalkan dikatakan dia asam lemah, berarti ion H+ yang terbentuk itu tidak sempurna. Nah, kalau misalkan basa kuat, berarti dia membentuk ion OH- secara sempurna. Kalau dia basa lemah, sama, berarti yang terbentuk adalah OH- tidak sempurna. Nah, inilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu tentang konsep asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah. Dimana kalau kita berbicara tentang asam basa, pasti kita fokusnya adalah pembentukan ion H+ maupun OH- seperti ini. H+ dan OH- fokus kita. Nah, untuk menentukan kekuatan asam basa sendiri, kita menggunakan beberapa fokus pembelajaran. Yang pertama, antum harus mengetahui tentang hasil kali ion dari air. Ini penting untuk mengetahui kekuatan asam basa, hasil kali ion dari air. Dan yang kedua, konsep pH itu sendiri, ya. Dan yang ketiga itu adalah derajat disosiasi. Barulah yang terakhir kita mempelajari tentang perhitungan pH. Ya, perhitungan pH. Jadi 4 subtopik ini harus kita kuasai untuk mengetahui kekuatan asam basa itu sendiri, ya, dari konsep 4 ini. Oke, yang pertama tentang hasil kali ion dari air. Untuk hasil kali ion dari air, kita harus mengetahui sifat dari air itu sendiri, dimana air itu sendiri itu termasuk ke dalam golongan air sangat lemah. Nah, dalam reaksi kimianya, H2O itu sendiri adalah senyawa. Kalau dia terionisasi, akan membentuk senyawa H+ plus OH-. Maka kita harus penting dulu, kita tahu dulu air, karena air itu sendiri
dapat terionisasi menjadi H+ dan OH-. Nah, di sini ada tanda setimbang, artinya H+ dan OH- ini akan membentuk kembali H2O. Kalau kita berbicara tentang setimbangan yang bab yang lalu, pasti itu salah satunya dipengaruhi oleh konsentrasi, ya kan? Karena dia berbentuk larutan, pasti dia dipengaruhi konsentrasi. Dan itu sendiri H2O ini adalah fasanya adalah aqueous. Di sini juga aqueous. Berarti dia adalah larutan. Nah, kalau kita berbicara setimbang, berarti dia dipengaruhi konsentrasi, di mana materi sebelumnya kita sudah belajar yaitu tentang kalsium atau tetapan setimbangan konsentrasi. Mana KCH2O, kalau kita mau mencari tetapan setimbangan konsentrasi H2O, berarti nama aja konsentrasi ya, berarti konsentrasi H plus dikali dengan konsentrasi OH-, ya kan? Nah, dimana untuk nilai KCH2O itu sendiri itu akan diganti dengan notasi yang lebih sederhana, yaitu namanya KW. Jadi KW itu adalah bentuk notasi dari KCH2O, dimana rumusnya adalah sama, yaitu H+ ya ditambah bukan tambah ya, dikali OH-. Nah, selanjutnya nilai dari konsentrasi H+ sama konsentrasi OH- itu berapa kira-kira? Nah, ada aturannya. Jadi ketika suhu sebuah larutan air itu ada 25 derajat Celcius, maka nilai konsentrasi dari H+ dan OH- adalah 10⁻⁷. Ini sudah kita tetapkan ya, 10⁻⁷. Jadi nilai KW dari H2O itu sendiri adalah 10⁻⁴. Seperti itu. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Oke, setelah kita mengetahui konsep dari hasil kaliir dari air, maka yang kedua adalah kita mengetahui konsep pH itu sendiri. Lalu kita masuk ke konsep pH. Konsep pH. Dimana tadi kan kita menentukan nilai konsentrasi H+ dan OH- dari air kan. Nah, jadi selain untuk menentukan konsentrasi H+ dan OH-, H+ dan OH- itu sendiri bisa menentukan sebuah derajat keasaman maupun derajat kebasaan. Nah, derajat keasaman itu disebut dengan pH. Yaitu derajat keasaman. Nah, ada juga namanya derajat kebasaan atau pOH. Ini disebut dengan derajat kebasaan. Nah, ini semua itu saling berkaitan ya, sama-sama dari konsentrasi H+ dan OH-. Kalau misalkan nilai konsentrasi H+-nya itu besar, berarti dia bersifat asam kuat. Kalau dia konsentrasi OH-nya besar, dia berarti bersifat basa kuat. Ya. Asam kuat, ini basa kuat. Nah, gitu. Oke, lanjut. Dimana pH dan pOH ini sendiri itu memiliki nilai. Jadi nilai pH itu memiliki rumus min log konsentrasi H+. Nah, kalau misalkan nilai pOH ini sangat dasar sekali, antum semua harus tahu, itu min log konsentrasi OH-. Ya, ini sangat penting untuk dipahami. Ya, nilai pH dan nilai pOH. Oke, lanjut. Dimana kalau misalkan kita mencari nilai pH, berarti kita langsung
masuk ke rumus min log H plus. Tapi kalau misalkan kita mau mencari nilai pH dari POH, maka itu akan sedikit berbeda. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengetahui hubungan dari pH dan POH itu sendiri. Nah, dimana untuk mencari hubungan pH dan POH itu dari dari kesetimbangan konsentrasi air, dimana tadi kan nilai KW air itu sama dengan 10 pangkat min 14 ya kan. Nah, dimana KW itu sendiri itu didapat dari konsentrasi H plus ya dikali dengan konsentrasi OH min ya kan. Nah, dimana nilai H plus itu sendiri kalau kita masukkan ke dalam bentuk log, berarti jatuhnya adalah min log H plus ya. Ini kita masukkan nilai log H plus min log OH min ya kan. Nah, kalau dia sudah dalam bentuk min log OH plus dan min log OH min, berarti dia berubah menjadi PKW namanya, PKW. Nah, dimana nilai PKW itu sendiri kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan, yaitu min log H plus ya, ditambah ya, min log OH min ya kan, menjadi berapa? Min log H plus ditambah min log OH min. Jadi sini min log H plus ya, di sini min log OH min sama dengan, ingat dia kan sama dengan 14 ya, karena nanti karena kan 10 pangkat min 7 di sini juga 10 pangkat min 7, jadi sama dengan 14. Jadi min log H plus sama ini sama dengan 14. Lalu kita bisa masukkan, berarti ini kan nilai, ini kan pH, ini kan POH, jadi kan pH ya, karena ini tandanya tambah, jadi ya untuk tambah ini ditambah POH sama dengan 14. Nah, jadi nanti kalau mencari mencari pH dari POH, berarti tinggal kita cari dulu POH. Kalau kita cari dulu pH sama dengan 14 dikurang POH. Nah, ini yang penting. Jadi ketika kita mencari derajat keasaman dari sebuah konsentrasi OH min, maka kita harus mencari dulu nilai POH-nya. Nah, kalau nilai POH tadi kan kita min log OH min. Nanti setelah dapat min log OH min, baru kita masukkan ke rumus pH-nya, yaitu 14 dikurang POH. Ustaz, kenapa kita pakai rumus yang pH? Padahal kan yang kita tahu kan POH. Karena kebanyakan dari soal itu menjelaskan pH-nya. Nah, derajat keasamannya seperti itu. Nih, jadi kita harus, inilah hasil finishnya, itu 14 kurang POH. Jadi kita cari dulu yang ini, baru ke sini gitu. Oke, lanjut ya. Dimana kalau kita kembali ke sini, dimana untuk penghitungan nilai pH dan POH itu ya, penghitungan pH itu sendiri itu biasanya dalam soal-soal itu bentuknya seperti ini. Nanti hasil akhirnya seperti ini, yaitu min log 10 pangkat min n, dimana nanti min log 10 ini kan sama dengan 1, n nya pindah ke depan menjadi nilai n ya, sama. Ini kan log 10 kan sama dengan 1, berarti nanti pH nya sama dengan n. Nah, kalau misalkan dia contoh lain, misalkan min log, nah nanti di sini A
dikali 10 pangkat min N. Ya, kalau bentuknya seperti ini, berarti caranya adalah N nya pindah ke depan, N ya dikurang log A. A itu berapa nilainya nanti? Terserah. Nah, seperti itu. Inilah bentuk umum dari penghitungan pH. Jadi pH itu sendiri, nilai pH itu sendiri adalah min log 10 pangkat berapa, seperti itu. Oke, lanjut. Tadi sudah yang pertama hasil kali ion dan air, yang kedua ada konsep pH, dan yang ketiga adalah derajat disosiasi. Derajat disosiasi. Nah, derajat disosiasi ini itu adalah jumlah, pengertiannya adalah jumlah ion H+ dan OH- yang dihasilkan. Jadi derajat disosiasi itu adalah jumlah ion H+ dan OH- yang dihasilkan. Itu disebut dengan derajat disosiasi yang dihasilkan. Dimana kalau misalkan ion H+ ya semakin kemampuan menghasilkan ion H+ itu sangat banyak, berarti konsentrasi dari asam itu sangat tinggi. Kalau misalkan kemampuan menghasilkan OH- yang sangat banyak, berarti konsentrasi basanya semakin kuat, seperti itu. Asam kuat, basa kuat, seperti itu. Nah, untuk rumus derajat disosiasi itu dia seperti ini. Ini derajat disosiasi. Rumusnya adalah jumlah mol terionisasi. Maksudnya nanti ada mol dari sebuah senyawa yang terionisasi per jumlah mol mula-mula. Ini adalah rumus dari menentukan jumlah suatu ion ya, ion H+ atau OH-. Mol mula-mula. Ini disebut dengan disosiasi ya. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang menghasilkan jumlah ion H+ dan OH-. Nah, kalau misalkan H yang terbentuk itu sangat banyak, berarti H-nya termasuk asam kuat. Kalau OH- yang terbentuk banyak, maka OH-nya termasuk basa kuat. Nah, untuk itu kita penting mengetahui namanya yang pertama asam kuat. Jadi asam kuat itu sendiri itu berarti dia terionisasi secara sempurna. Jadi terionisasi secara sempurna. Di mana nilai derajat disosiasinya adalah sama dengan 1. Nah, untuk mengetahui asam kuat itu sendiri itu dari konsentrasi H+-nya. Nah, konsentrasi H+-nya itu sendiri rumusnya adalah A dikali molaritas. A di sini adalah valensi ya. Valensi dari ion H+-nya. Ya. Atau elektron yang terbentuk dari atau elektron yang dilepas dari H+-nya. Terus molaritas ya, molaritas itu ya tentu sendiri ya, molaritas atau konsentrasi. Nah, seperti itu. Nah, molaritas itu sendiri kan antum sudah belajar rumusnya kan. Nah, seperti itu. Ini untuk asam kuat. Nah, bagaimana untuk yang basa kuat? Yang B basa kuat. Nah, kalau misalkan basa kuat berarti dia hanya sama terionisasi secara sempurna juga. Berarti OH- yang terbentuk itu terionisasi secara sempurna. Sama dengan 1 tadi kan, sempurna. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah OH- sama dengan B kali M. Nah, sama aja. Kalau misalkan di asam dia A, kalau misalkan di basa dia B, seperti itu. Tetap mencari konsentrasi. Oke, lanjut. Ini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan konsentrasi ion OH- dalam beberapa larutan. Yang pertama larutan NaOH 0,1 molar,
yang kedua BaOH 2 kali 0,005 molar, yang C larutan yang terbentuk dari 22,8 gram KOH dengan massa atom relatif 56 dalam air hingga volume 100 ml. Jadi yang pertama, caranya yang pertama kita akan menentukan konsentrasi. Berarti kalau menentukan konsentrasi berarti kan otomatis OH min kan. Kita lihat NOH itu dia termasuk senyawa asam atau basa. Karena kan karena dia asam atau basa kan terlihat dari ionisasinya. Berarti NaOH menghasilkan, berarti kan NaOH menghasilkan Na plus ditambah OH minus. Oke, jelas, berarti dia menghasilkan basa, dimana nilai jumlah valensinya ini kan 1, ini juga 1 ya kan, jumlah mol OH nya 1, Na nya juga 1. Nah gitu, bukan jumlah mol, jumlah OH minnya atau valensinya. Berarti rumusnya apa? Konsentrasi OH min sama dengan, karena dia basa berarti B dikali M. Nah, B itu sendiri adalah valensi atau jumlah OH nya kan 1 nih, 1 kan 1 elektron. Berarti gelap guys, gelap. Oke, terang. Nah, berarti B nya 1 dikali molaritasnya berapa? 0,1 molar. Apa hasil konsentrasi OH minnya dalam NaOH? Berarti 0,1 molar. Ya gitu ya, 0,1 molar. Ini bedain ya, 0,1 molar. Oke. Nah, terus yang kedua, bagaimana dengan BaOH 2 kali? Kita ionisasikan dulu. Ba senyawanya OH 2 kali ya kan. Berarti dia menghasilkan apa? Menghasilkan, ingat Ba itu pasti layak plus ya. Sedangkan OH pasti negatif. Ya tak? Nah, kita lihat di sini OH itu memiliki dua valensinya. Berarti 2 dikali elektron OH, berarti jumlah OH-nya berapa? 2 min. Kita ketahui bahwasanya Ba itu termasuk golongan 2A. Berarti dia memiliki muatan 2 plus. 2 plus sama 2 min berarti sama-sama 0 kan. Penting ya, jadi harus setara sama dengan 0. Kayak kita menentukan di materi kelas 10 yang lalu ya. Berarti ini termasuk OH. Berarti saya mati OH min, rumusnya adalah OH min sama dengan B kali M, dimana B itu sendiri kan valen jumlah mol OH nya kan 2 dikali molaritasnya berapa? 0,005 molar. Berarti sama dengan berapa? 2 kali 0,05 berarti 0,1 molaritas. Nah gitu. Oke, lanjut yang ketiga, yang C. Kita geser papan tulisnya. Oke, yang C diketahui apa? Yang diketahui adalah massa ya. Massa KOH. Otomatis jadi masih basa ya. KOH itu sendiri adalah 2,8 gram. Oke. Terus MR-nya sendiri itu adalah 56 dalam air hingga volume. Berarti ada volume air. Volume air dalam 100 mili ya kan. Berarti yang ditanya apa? Tetap konsentrasi tadi ya kan. Konsentrasi OH min ya kan. Nah, konsentrasinya gimana? Ini kan kita ketahui kan nilai konsentrasi OH min itu sama dengan B kali M ya kan. Nah, kita lihat B-nya kan sudah kita ketahui itu dengan cara ionisasi tadi KOH ya. Berarti berarti KOH menghasilkan apa? K plus tambah OH min ya. Berarti kan OH minnya sama dengan 1, berarti B-nya 1. Nah, bagaimana dengan molaritasnya? Ingat, diketahui massa, MR, volume. Apa jadi rumusnya yang benar itu? Ingat, rumus molaritas kan apa? Yaitu gram per MR dikali 1000 per volume. Ini kan molaritas kan? Nah, gramnya berapa? Gramnya 2,8. MR-nya berapa? MR-nya adalah 56 dikali dengan 1000. Ingat, volume di sini satuannya apa? Dia memakai satuan mililiter. Oke? Mililiter.
berarti 100 mili. Berapa? 2,8 dikali 1000. Nah, terus 2 dikali 56 kali 100 adalah hasilnya 0,5 molaritas. Tadi tinggal masukkan aja. Berarti 1 dikali 0,5 sama dengan berapa? 0,5 molar, seperti itu. Ya, ini hasilnya. Oke. Lanjut, sekarang kita membahas tentang tadi kan soal pertama tentang konsentrasi, mencari konsentrasi OH min, ya kan. Sekarang ada contoh soal yang kedua, yaitu tentukanlah pH dari larutan berikut dengan larutan 25 mili, larutan H2SO4 0,0025 molaritas, dan yang B 25 ml larutan CaO2 0,005 molaritas. Nah, ini setelah akan bahas yang pertama. Kalau mencari pH, tadi kan kita sudah mengerti konsep pH, ya kan. Jadi di sini cuma diketahui molaritas. Dan untuk 25 ml ini hanya sekedar info saja. Dia membuat sebuah larutan itu hanya 25 mili dengan konsentrasinya sekian. Jadi kita fokus ke pH-nya saja. pH-nya berarti hanya menggunakan molaritasnya saja. Ya, sudah informasi aja 25 ml ini hanya sekedar informasinya saja. Berarti rumus untuk mencari H2SO4, ingat H2SO4 ini termasuk asam, kan? Ya kan, karena H2SO4 itu sendiri kalau dirubah menjadi 2H plus ditambah SO4 2 min, ya. Nah, SO4 itu kan memang muatannya adalah 2 min. Nah, untuk mencari pH-nya, hal yang pertama antum harus lakukan adalah dengan mencari konsentrasinya dulu. Ya kan, mengenai konsentrasi. H plusnya berapa? Berarti A dikali M. Berarti A-nya berapa? 2 dikali molaritasnya berapa? 0,0025 molar, ya kan? 2 kali 0,025 itu sama dengan 0,005, ya kan? 0,005. Kita rubah ke dalam bentuk pangkatnya. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 3 molaritas. Dapatlah nilai konsentrasi H plusnya. Barulah kita bisa mencari pH. Nah, mencari pH bagaimana? Ingat pH ini kan min log, ya, min log 10 kan? Min log 10. Nah, kalau mencari min log 10 pangkat min n, ya kan? Kalau kita rubah kan jadinya gini. Berarti kita rubah, ingat ya, tadi kan ada bentuknya seperti ini kan. pH sama dengan min log, di sini ada A dikali 10 pangkat min n kan. Jadi nanti ini harus semuanya. Nah, jadi nanti kan n-nya ke depan dikurang log A, ya kan. Sama dengan ini. Berarti kita rubah min lognya dulu. Oke, min log n-nya berapa? N-nya pangkat, berarti 3. N-nya 3. A-nya berapa? 5. Oke, 5 kali 10 pangkat min 3, ya kan. Berarti caranya yang n ini kedepanin, ya kan. Berarti 3 dikurang log 5. Dan inilah hasilnya. Ya, pH-nya di 3 kurang log 5. 3 dikurang log 5. Nah, kalau pengen jelasnya lagi berapa pH-nya, berarti tinggal dikurang aja log 5 itu berapa. 3 dikurang log 5, seperti itu. Yang kedua CaOH 2 kali. Ingat ya, CaOH 2 kali. Tadi kita sudah buat ionisasinya. Jadi langsung aja, ini kan basah ya. Berarti OH min sama dengan B kali M. Berarti B-nya berapa? 2 dikali molaritas berapa? 0,005. Nah, berarti berapa 2 kali 0,005? Ya, berapa 2 kali 0,005? Kita cari dulu 2 kali 0,005. Dapatkan hasilnya adalah 0,01. Kita rubah jadi 1 kali 1 koma, jadi 1 dikali 10 pangkat min 2, ya kan, molaritas.
Nah, sudah dapat 1 kali 10 pangkat min 2 molaritas, barulah kita dapat mencari. Ingat tadi kan konsep pH tadi kita cari pOH nya dulu kan, baru dapat pH ya kan. Nah, berarti pOH sama, jadi sudah nyari konsentrasi baru nyari pOH. Mencari pOH gimana? Rumus pOH tadi yaitu min log OH min ya kan. Min log OH min. Berarti sini kan min log konsentrasi OH min, iya dah. Berarti sama aja, min log OH min, berarti berapa min log OH minnya? Berarti 2 dikurang log, ini 2 kan, N tadi kan, ini kan 1 nih, ini kan 1 nih, jadi langsung aja, berarti 2 dikurang log 1 ya kan, 2 dikurang log 1, N nya pindah ke depan, sama kayak ini, kayak gini ya, sama N dikurang log A, berarti di sini yang ini kan log yang bentuknya tadi ke sini, berarti 2 dikurang log 1. Nah, 2 dikurang log 1. Nah, jadi mencari pH-nya bagaimana? Mencari pH-nya adalah, ingat, berarti 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 2 log 1. Begitu. Ini untuk bikin tanda kurungnya ya. Nah, berarti diselesaikan tanda kurungnya dulu. Berapa? 14 dikurang 2 kurang log 1. 14 kurang 2 kurang log 1 berapa? Jadi kan 14 dikurang ini kan kita rubah dalam bentuk kalikan ke dalam tandanya, berarti 14 dikurang 2 ya kan, min kalikan min berarti plus log 1, berarti berapa? 14 kurang 12 kan, 12 ditambah log 1. Log 1 berapa nilainya? 0, berarti 12 tambah 0 12. Maka didapatkanlah nilai pH dari larutan CaOH 25 ml CaOH 2 kali adalah 12, otomatis dia termasuk basah. Oke, itu dulu dari Ustaz. Lanjut kita ke contoh soal yang ketiga. Yang ini harus antum selesaikan sendiri, oke? Contoh soal nomor 3. Contoh nomor 3 itu adalah larutan CaOH 2 kali 0,01 molar sebanyak 1 liter memiliki pH berapa? Memiliki pH sebesar apa? Oke, silakan dijawab. Larutan CaOH 2 kali 0,01 molar sebanyak 1 liter memiliki pH sebesar berapa? Kerjakan di buku latihan. Terima kasih.